Kemana perginya matahari? Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya agraria. Mayoritas rakyatnya hidup dan bergantung dari pengelolaan tanah dan pemanfaatan sumber daya tersebut. Kekayaan itu bila dikelola dengan baik, mestinya dapat menjamin kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Kenyataannya, rakyat Indonesia bagaikan ayam mati di lumbung padi. Tenggelam kemana matahari? Kemiskinan masih menghantui sebagian besar rakyat, khususnya kaum tani yang hidup di pedesaan. Kondisi ini lahir sebagai akibat penerapan pengelolaan negara dengan model developmentalisme sejak rezim Soeharto berkuasa pada akhir tahun 1960 yang mengedepankan pertumbuhan ekonomi dengan sektor industri sebagai tulang punggungnya. Strategi pembangunan ini menempatkan sektor agraria hanya sebagai sapi perahan bagi kaum pemodal dan pengusaha yang diposisikan sebagai motor penggerak pembangunan. Sehingga agenda-agenda land reform yang pernah dirancang pada awal tahun 60-an sebagai dasar pijakan bagi pembangunan agraria di Indonesia tidak lagi dijalankan. Akibatnya, persoalan-persoalan agraria pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan tak terselesaikan, malah melahirkan persoalan agraria yang baru. Tenggelam kemana matahari? Konstelasi ini tak lepas dari campur tangan kepentingan ekonomi dan politik internasional atas sumber daya dan potensi pasar yang dimiliki Indonesia melalui bentuk intervensi berupa model pengembangan sumber daya dan program. Tanpa kata-kata, Kebijakan mengakomodasi pemilik modal terhadap kepemilikan tanah, sehingga petani lambat laun tersingkirkan dari tanah yang sebelumnya menjadi milik mereka. Contoh lain, program Revolusi Hijau yang menjadikan Indonesia sebagai pasar empuk konsumen teknologi pertanian yang dianggap modern, mempercepat musnahnya teknologi pertanian lokal, melambungkan biaya bertani hingga tak masuk akal dan jelas menyebabkan polusi yang menghancurkan lingkungan. Ketidakjelasan arah pembangunan di sektor agraria membuat kebijakan di sektor ini menjadi tidak mampu melindungi kepentingan rakyat, tumpang tindih, dan berpeluang untuk menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Kesenjangan akses dan aset atas sumber daya agraria melahirkan ketimpangan penguasaan tanah. Bahkan banyaknya petani tak bertanah di Indonesia. Penyalahgunaan kekuasaan tampak dari modus-modus pengambil alihan tanah rakyat secara paksa. Kondisi ini berhimpitan dengan praktek politik otoritarian yang sekaligus hegemonik dan represif. Sebagai wujud ekses lain dari pengelolaan negara dengan model developmentalisme yang dijalankan oleh Soeharto. Atas nama stabilitas, pendekatan keamanan membentuk situasi yang membelenggu hak sipil dan politik berupa pembebasan berorganisasi dan menyatakan pendapat. Pada akhirnya, kombinasi kedua situasi tidak ideal itu turut memperburuk nasib rakyat, khususnya kaum tani dan rakyat pedesaan. Kemiskinan dan terampasnya hak politik rakyat
bukannya tidak memunculkan perlawanan. Perlawanan sporadis muncul di beberapa tempat sebagai usaha merebut kembali hak-hak ekonomi, sosial, dan politik mereka. Perlawanan rakyat ini tentu saja mengancam kepentingan penguasa dan pengusaha. Berbagai upaya represi dalam bentuk teror, tindak kekerasan, penangkapan, penahanan, stigmatisasi, dan lainnya kemudian diambil dengan meminjam tangan aparat birokrasi dan keamanan. Upaya rakyat ini mengalami jatuh bangun, namun tidak pernah sungguh-sungguh padam. Berbagai kelompok organisasi rakyat, organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat berupaya menggalang kekuatan untuk merebut kembali hak rakyat. Di sektor agraria, sejak akhir tahun 80-an, keberanian rakyat untuk merebut hak mereka semakin meluas. Reclaiming atas tanah rakyat yang sebelumnya dikuasai penguasa dan pengusaha maupun okupasi atas tanah-tanah yang terlantar dan tidak jelas penguasaannya dilakukan di mana-mana. Upaya ini berkembang dan membentuk bangunan jaringan gerakan yang memperjuangkan reforma agraria di Indonesia. Jaringan ini kemudian mendorong terbentuknya organisasi atau serikat-serikat tani maupun jaringan supporting sistem gerakan di mana LSM banyak memainkan perannya. Serikat Petani Pasundan atau biasa disebut SPP adalah salah satu dari sekian banyak organisasi rakyat yang mengusung isu perjuangan reforma agraria di Indonesia. Didirikan di Garut, Jawa Barat pada tanggal 24 Januari tahun 2000. SPP beranggotakan tidak kurang dari 50 kelompok rakyat yang terlibat konflik agraria di 3 kabupaten, yaitu Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Meskipun demikian, keberadaan SPP tidak dapat dilepaskan dari sejarah dan dinamika gerakan agraria di masa-masa sebelumnya. Meskipun basis utama keanggotaan SPP adalah rakyat yang terlibat konflik, dengan isu sentralnya adalah memperjuangkan dilaksanakannya reforma agraria di Indonesia. Kelahiran SPP, seperti juga berbagai gerakan pro-demokrasi lainnya, juga merupakan reaksi dari sistem politik otoritarian yang diterapkan oleh penguasa. SPP memandang upaya mendorong terciptanya reforma agraria dan demokratisasi di Indonesia sebagai dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hal yang ingin dibangun SPP adalah suatu tatanan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang dilandasi prinsip dan nilai kemanusiaan, keadilan, dan ketuhanan. Dalam upaya mencapai misi dan visi SPP, sejak kelahirannya telah menempuh berbagai upaya, baik yang tertuang dalam bentuk program maupun upaya sporadis atau bahkan reaktif. Namun secara garis besar, berbagai upaya tersebut dapat dikelompokkan. Pertama, penguatan organisasi. Upaya pendampingan dan pengorganisasian.
difokuskan bagi penguatan kelompok dan organisasi tingkat lokal. Upaya yang dilakukan berupa penataan organisasi, keanggotaan, dan membangun keswadayaan serta merebut posisi-posisi strategis di tingkat desa. Pengorganisasian tidak hanya dilakukan bagi petani yang terlibat konflik, tetapi juga mengorganisir rakyat desa, buruh perkebunan, dan elemen rakyat lain yang berkaitan dengan sektor agraria. SPP berharap dapat memenuhi sendiri sebagian besar kebutuhan organisasi dan gerakannya. Untuk itu telah dirintis upaya penggalangan dana dari dan oleh anggota sendiri melalui iuran dan usaha ekonomi kelompok. Upaya menjalankan organisasi dan membangun gerakan reforma agraria tentu saja tidak dapat dilakukan sendirian. Kedua, pengembangan kapasitas. Pendidikan dipandang sebagai dasar bagi kemajuan gerakan dan organisasi. Upaya penyadaran, pembangunan sikap, peneguhan keyakinan, pengetahuan politik dan keagrariaan, serta keterampilan organisasi menjadi menu utama dalam proses pendidikan anggota SPP. Bentuk pendidikan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan pertemuan, rapat, pengajian, diskusi, pelatihan, dan juga studi banding, bahkan demonstrasi. Saat ini SPP sedang membangun Institut Reforma Agraria di Garut yang diharapkan dapat menjadi pusat pendidikan anggota dan kader-kader organisasi gerakan tani, baik dari SPP sendiri maupun dari berbagai organisasi yang mempunyai visi dan misi yang sama dengan SPP. Kerja kajian mencakup upaya menganalisis persoalan-persoalan yang ditemui di lapangan, mengkritisi kebijakan pembangunan, dan sampai tingkat terbatas berupaya mengajukan usulan kebijakan, setidaknya di tingkat daerah. Ketiga,
merubah kebijakan. Waktu tahun 45 Kampanye menjadi bagian penting dalam kerja advokasi SPP. Tidak hanya untuk menegaskan keberadaan organisasi dan muatan perjuangan, tetapi diharapkan juga dapat menjadi pendorong bagi upaya membangun gerakan di tempat lain. Demonstrasi merupakan pola perjuangan yang relatif paling sering digunakan karena dianggap yang paling banyak manfaatnya sebagai proses pendidikan rakyat. Melalui demonstrasi, diharapkan dapat turut mendukung upaya membangun solidaritas, militansi, dan kepemimpinan rakyat. Pola ini juga dianggap efektif untuk mendukung upaya dialog, lobby, dan negosiasi dengan pihak penguasa. Sampai hari ini kampung saya belum disentuh mobil. Upaya mempengaruhi kebijakan ini dilakukan di semua level. Di tingkat nasional, SPP turut aktif mendorong keluarnya TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Pola-pola represif negara dalam menyikapi gerakan reforma agraria tidak jarang berujung pada penangkapan dengan tuduhan kriminal. Untuk itu, SPP juga berusaha melakukan pembelaan terhadap petani yang diadili. Upaya ini dapat dilakukan berkat kerjasama dari berbagai pengacara dan organisasi yang biasa melakukan advokasi hukum, seperti lembaga bantuan hukum. Semua upaya mewujudkan cita-cita tadi tidak seluruhnya berjalan dengan mulus. Hambatan yang ada dalam tubuh organisasi, baik yang berupa konsep, model, kapasitas anggota dan pengurus, keterbatasan dana dan sebagainya, berjalan beriringan dengan terus berlangsungnya ancaman dari tekanan berbagai pihak yang berseberangan kepentingannya. Akibatnya, agenda-agenda organisasi dan gerakan SPP seringkali harus tertunda akibat terus-menerus dipaksa mencurahkan energi dan perhatian bagi upaya survival organisasi dari ancaman dan tekanan pihak lain. Relatif terbukanya situasi politik nasional Indonesia setelah jatuhnya rezim Soeharto yang memberi peluang tumbuhnya berbagai organisasi rakyat, nyatanya tetap belum membawa perubahan yang berarti bagi peningkatan nasib rakyat, khususnya kaum tani di pedesaan. Kebijakan pembangunan makin diselaraskan, bahkan cenderung telah terdikte oleh kepentingan, kekuatan politik, dan ekonomi internasional. Kebijakan otonomi daerah telah menjadi peluang sekaligus ancaman bagi upaya reforma agraria. Karena ketidakjelasan penanganan dan pertanggungjawaban atas persoalan dan konflik agraria yang terus berlanjut dan cenderung makin bertambah kuantitas dan kualitasnya. Dalam tren situasi seperti ini, tentu saja tantangan perjuangan SPP dan seluruh elemen rakyat dan organisasi yang memperjuangkan reforma agraria dan demokratisasi di Indonesia jadi semakin berat.